Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih sehat dan diberi kesehatan. Dan hari ini saya akan mempresentasikan materi saya mengenai metode transportasi pengiriman ikan segar untuk industri pengolahan ikan, studi kasus industri Surimi di Jawa Tengah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Anwar Said SSI, MPD sebagai dosen mata kuliah transportasi. Dan saya akan memperkenalkan diri, nama saya Hasnawati, NIP 2210503, program studi Teknologi Hasil Perikanan di Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan Universitas Muhammadiyah. Baik, hari ini saya akan mempresentasikan jurnal mengenai metode transportasi pengiriman ikan segar untuk industri pengolahan ikan, studi kasus industri Surimi di Jawa Tengah. Adapun pendahuluan yaitu Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi sumber daya pada sektor kelautan dan perikanan yang sangat melimpah. Namun demikian telah terjadi ketidakseimbangan tingkat pemanfaatan sumber daya perikanan antar wilayah tangkap dan antar jenis sumber daya. Sebagai salah satu bentuk upaya menjaga kelestarian dan ketersediaan sumber daya ikan yang berada di wilayah perairan Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan KP nomor 2 tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat telah atau trawels dan pukat tarik science nets. Seluruh industri Surimi berlokasi di Pulau Jawa, sehingga pemasok bahan baku Surimi merupakan nelayan centrang dengan daerah penangkapan WPP RI 712 Laut Jawa. Surimi adalah lumatan daging ikan yang telah diproses dengan cara tertentu, antara lain pencucian, pengepresan, penambahan garam, dan lain-lain. Surimi ini berwarna putih dan rasanya tawar. Umumnya, bahan baku dari surimi adalah ikan demersal yang merupakan salah satu hasil tangkapan centrang. Beberapa jenis ikan demersal yang digunakan sebagai bahan baku seperti ikan kurisi, ekor kuning, kerong-kerong, kuri, biji nangka, kuniran, dan swinggi. Baik, saya akan melanjutkan ke metode penelitian. Adapun metode penelitian itu terdiri atas identifikasi permasalahan, di mana permasalahan yang timbul adalah industri surimi kesulitan untuk mendapatkan bahan baku surimi dikarenakan bahan baku surimi yakni ikan demersal merupakan salah satu jenis ikan mendominasi hasil tangkap centrang. Yang kedua, tahap analisis permintaan dan produksi bahan baku. Identifikasi, persebaran, dan jumlah industri surimi juga dilakukan untuk mengetahui karakteristik ikan seperti apa yang dibutuhkan, lalu dilakukan analisis untuk memilih bahan baku alternatif yang sesuai dengan karakteristik yang diminta. Maksudnya sesuai dengan solusi yang diarahkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tahap selanjutnya yaitu tahap optimis. Tahap ini merupakan identifikasi opsi rute, penentuan skenario pengiriman meliputi titik asal dan tujuan, jarak tempuh antara titik, dan kedalaman pelabuhan bongkar. Tahap berikutnya analisis kompatibilitas dilakukan untuk menyesuaikan kedalaman pelabuhan dengan syarat kapal yang membatasi waktu berlayar untuk rute mana saja yang melewati batas kesegaran ikan. Kemudian ada perhitungan waktu, yaitu waktu berlayar, waktu berlabuh, waktu lamanya bongkar muat, waktu transit, dan komponen waktu lainnya seperti it time, apportion time, waiting time, serta perhitungan biaya transportasi laut minimum meliputi biaya kapital, biaya operasional, biaya perjalanan, dan biaya ke pelabuhan. Selanjutnya, biaya transportasi. Biaya transportasi darat ini dalam perhitungan ini meliputi pengiriman muatan dari pelabuhan bongkar menuju industri. Dalam tahap ini ditentukan jenis dan spesifikasi alat tangkap
darat apa yang akan digunakan, kemudian pengadaan bahan baku surimi. Pada tahap ini akan dibandingkan skenario model pengiriman mana yang memiliki biaya satuan pengiriman paling murah. Selain itu juga dilakukan analisis mengenai pengaruh biaya transportasi terhadap biaya produksi surimi. Selanjutnya, tahap analisa. Tahap analisa ini melakukan analisis sensitivitas, di mana analisa ini dilakukan untuk mengetahui seberapa sensitif faktor kematian ikan pada saat pengiriman terhadap biaya satuan. Selanjutnya, tahap selanjutnya itu tahap kesimpulan dan saran. Pada tahap ini hasil analisa dirangkum dalam saran dan pemerintah serta pengembangan penelitian lebih lanjut. Ini adalah alur pengerjaan dalam penelitian yang telah saya jelaskan, bisa dilihat pada tabel berikut. Lanjut ke hasil dan pembahasan. Permintaan bahan baku surimi dalam analisa di atas diasumsikan utilitas produksi adalah sebesar 60%. Dan perbandingan hasil produksi dengan kebutuhan bahan baku adalah 13,2. Besar kebutuhan bahan baku dikelompokkan kembali berdasarkan wilayahnya untuk memudahkan analisis. Ini di samping ada tabel 1 di mana permintaan yang dibutuhkan UP, di mana terdapat ada 4 UP, nama perusahaan yaitu PT Bintang Karya. Kebutuhan bahan bakunya yaitu 483 ton per tahun. Kemudian CV Sinar Mutiara Abadi 8,424 ton per tahun. Kemudian PT Holimian Jaya sebesar 11,23 ton per tahun. PT Bulusia Industri sebesar 8,424 ton per tahun, dan PT Sinar Bahari Agung sebesar 8,424 ton per tahun. Bisa dilihat pada tabel 1. Baik, saya lanjut ke tabel 2, yaitu permintaan UP per wilayah, di mana lokasi perusahaan itu terdiri atas 3, yaitu lokasi Rembang, Kendal, dan Pekalongan. Di mana Rembang itu kebutuhan bahan bakunya 30,139 ton per tahun, kemudian Kendal 8,424 ton per tahun, Pekalongan 4,424 ton per tahun. Totalnya itu sebesar 48,987 ton per tahun. Kemudian faktor utama yang menentukan kelayakan adalah jarak UP dengan pelabuhan, kedalaman pelabuhan tersebut, dan tipe pelabuhannya. Dari faktor tersebut terpilih PPP Tasik Agung Pelabuhan Bongkar untuk UP wilayah Rembang dan PPN Pekalongan Pelabuhan Bongkar untuk UP wilayah Kendal dan Pekalongan. Baik, saya lanjut ke produksi ikan bahan baku surimi. Untuk mendapatkan data produksi tahun 2018, digunakan laju pertumbuhan dari masing-masing jenis ikan per wilayahnya. Dari data produksi per jenis ikan tersebut, data dikelompokkan berdasarkan wilayah dan provinsinya. Data produksi tersebut lalu dikurangkan dengan angka konsumsi ikan untuk provinsi tersebut. Bisa dilihat pada tabel 3 ini wilayah serta besar suplai yang tersedia, yaitu pada bubble-nya itu suplai 13,389, Sulawesi Tengah 6,723 ton, Sultra atau Sulawesi Utara itu sekitar 5,898 ton, Sulawesi Utara 15,285 ton, Maluku 21,570 ton, Papua 6,711. Dari total ke